Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada pada saat ini. Kita bersyukur kita bisa jumpa kembali untuk bersama-sama bersekutu, mendengarkan firman Tuhan bersama, dan menaikkan syafaat kita bersama. Oleh karena itu, untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita mohon kekuatan dan pimpinan Roh Kudus untuk mengajari kita. Kita berdoa. Hadirlah Engkau di dalam hati kami ya Tuhan, untuk mengajari kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan, dan juga menyampaikan doa-doa permohonan kami kepadamu. Ajar kami untuk memahami firman ini, sehingga melalui firman ini kami akan semakin dimampukan untuk merasakan bagaimana besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami akan mampu melewati dalam setiap situasi hidup kami, baik suka maupun duka. Inilah doa harapan kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Matius 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seseorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita merasakan, pernahkah kamu merasakan bagaimana indahnya hidup sebagai anak Tuhan? Bagaimana manisnya hidup sebagai orang-orang percaya? Pada hari ini dinyatakan kepada kita bagaimana indahnya, manisnya hidup sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang berserah kepada Tuhan. Karena melalui firman yang kita dengarkan pada hari ini menyatakan kepada kita, karena yang kita baca ini adalah bagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Menyatakan kepada kita bahwa Tuhan tahu bahwa kita tidak cukup kuat untuk menyediakan, mengadakan apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu kita punya kelemahan, Tuhan tahu kita punya keterbatasan. Tuhan tahu bahwa kita tidak akan mampu hidup tanpa Dia. Dan untuk itu Dia katakan apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjalani hari-hari kita dengan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Dia katakan, mintalah, maka akan diberi. Carilah, maka akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi ada 3 kata di sini. Mintalah, carilah, dan ketuklah. Apa arti yang ketiga kata ini? Ketiga kata ini menunjukkan kepada kita bahwa sungguh-sungguh sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sangat dekat kepada Tuhan. Kita sangat dekat dengan Tuhan. Karena Dia mengajak kita untuk meminta. Itu membuktikan bahwa kita dekat dengan Dia sehingga kita layak untuk meminta. Kita pantas untuk meminta karena kita dekat dengan Dia. Dia Tuhan kita, Dia sahabat kita, Dia Bapa kita, Dia pemilik kita. Sehingga Tuhan mengatakan kepada kita, mintalah. Kemudian Dia katakan kepada kita juga, carilah. Melalui kata yang mengatakan carilah, menunjukkan kepada kita, mengatakan kepada kita supaya kita memang berjuang
hidup sebagai orang percaya. Kita tidak hanya menunggu, tapi kita bergerak, bekerja, dan melakukan sesuatu. Kita mencari. Jadi artinya sebagai orang percaya kita harus aktif. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus kreatif untuk melakukan, memakaikan kehidupan kita, sehingga melalui apapun yang kita lakukan terlihat bahwa Tuhan mendengarkan, Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan Dia. Jadi kita mencari. Kemudian yang ketiga dia katakan, ketuklah. Itu artinya bahwa ada satu perjuangan, mengetuk, butuh kesabaran. Karena setiap orang yang mengetuk itu bukan langsung pintu dibukakan. Tapi ada proses, ada kerendahan hati di dalamnya. Kita mengetuk dengan sopan dan kita menunggu kapan saatnya pintu dibukakan. Dan melalui ketika ini, mintalah, carilah, ketuklah, maka dia katakan apa? Kamu akan mendapat. Pintu akan dibukakan. Dan dia katakan yang terakhir, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Artinya ketika kita datang kepada Tuhan, kita meminta, kita mencari, dan kita mengetuk, maka Dia akan memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sangat mengenal kita karena Dia pencipta hidup kita. Sehingga Dia tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Sebenarnya mengapa harus kita meminta? Mengapa kita harus mencari? Dan mengapa kita harus mengetuk? Supaya kita mendapat. Supaya kita bisa mendapatkan kesempatan belas kasih Tuhan. Karena Tuhan mau kita menunjukkan bahwa kita membutuhkan Dia di dalam hidup kita. Tuhan mau kita bergerak. Tuhan mau kita berjuang. Tuhan mau kita menjadi orang yang selalu melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Dan kita diangkatnya untuk menjadi alatnya. Kita dipanggil untuk menjadi alatnya, untuk menyatakan kehendaknya, untuk menyatakan kuasanya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga Tuhan melalui firman-Nya yang dinyatakannya kepada kita hari ini mengingatkan kita. Jangan ketika kita punya masalah, jangan ketika kita kepepet, jangan ketika kita terdesak kita meminta, tapi setiap harilah kita meminta, kita mencari, kita mengetuk. Kita jadikanlah hidup kita ini dari hati kita yang paling dalam, bukan secara sembarangan kita meminta kepada Tuhan. Meminta, mencari, mengetuk menjadi kebiasaan kita, menjadi karakter kita di hadapan Tuhan, sehingga kita akan diberikan sesuai dengan apa yang akan kita butuhkan. Bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan, Tuhan akan berikan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah putus asa. Jangan pernah kita stres. Jangan pernah kita kehilangan akal. Karena Tuhan memanggil kita untuk meminta apa yang kita butuhkan, mencari apa yang kita inginkan, dan mengetuk pintu supaya Tuhan berbelas kasih kepada kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Berkat-Nya selalu mengalir untuk kita. Oleh karena itu, jangan pernah lupakan Tuhan dalam kondisi apapun yang kita rasakan. Karena Tuhan baik dan sangat baik untuk kita. Inilah firman yang akan kita dengarkan. Kiranya melalui firman ini kita semakin dikuatkan, dimampukan menjadi orang Kristen, orang percaya yang sejati. Karena Tuhan sumber segala hidup kita. Kita akan berdiri di hadapan-Nya dengan senyuman
dengan semangat sekalipun banyak hal yang tidak menyukakan hati kita. Karena Tuhan baik, Tuhan merancang segala sesuatu yang baik untuk kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan mengajari kami untuk mencari, untuk meminta, dan untuk mengetuk. Kami meminta kepadamu karena Tuhan adalah sumber segalanya. Kami mencari kehendak-Mu untuk kami boleh tetap menjadi saksi Tuhan yang hidup, menjadi alat Tuhan untuk menyaksikan kuasa dan kemuliaan-Mu. Dan kami selalu mengetuk pintu Tuhan, pintu hati Tuhan, sehingga kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu untuk merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk meminta, mencari, dan mengetuk. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat percaya, kami sangat yakin bahwa berbagai kebaikan, sukacita, kebahagiaan Tuhan sudah berikan, Tuhan juga sudah sediakan, dan Tuhan akan berikan kepada kami pada saat yang tepat menurut rancangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya melalui firman ini kami semakin dimampukan, diyakinkan untuk merasakan bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk untuk semua keluarga-keluarga kami. Tuhan tahu bagaimana keberadaan kami. Tuhan kenal kami satu persatu. Tuhan kenal kami sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak-anak. Tuhan tahu siapa kami. Oleh karena itu ya Tuhan, jadikanlah keluarga-keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, sehingga kami boleh memerankan diri kami sebagaimana seharusnya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga sebagai orang tua kami boleh sehati sepikir untuk membawa keluarga kami dan anak-anak kami berjalan di jalan Tuhan. Dan juga kami boleh menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, yang akan memberi contoh kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami juga ya Tuhan, berkat pengasihan Tuhan, boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam seluruh perjuangan hidupnya, di dalam pergaulannya, dalam studinya, dalam dia mencari teman hidup, mencari pekerjaannya. Kami mohon ya Tuhan, berkenanlah Tuhan memberikan pertolongan, kasih, setia dan anugerah-Mu kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami pada waktunya kelak boleh berguna di tengah-tengah kehidupan ini, dan juga menjadi kebanggaan kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami terus berdoa buat setiap orang yang mengalami pergumulan karena penyakit, baik penyakit yang sudah bertahun-tahun maupun penyakit yang baru saja ada di dalam tubuhnya. Tuhan menjamahnya, Tuhan berkata sepatah kata saja, kami percaya mereka bisa sembuh. Dan setiap orang yang merasakan sakit itu pada saat ini ya Tuhan, kuatkan mereka, sembuhkan mereka. Termasuk Tuhan memberikan ketenangan, kesabaran, sukacita dan damai di dalam hatinya. Sehingga ketika mereka merasakan sakit, mereka bisa merasakan bahwa pada saat itu juga Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam kuasa-Mu, di dalam tangan pengasihan-Mu. Termasuk orang-orang yang terpapar virus corona juga, Tuhan sembuhkan mereka. Sehingga mereka boleh melakukan aktivitasnya dan mereka boleh bersuka cita karena kesehatan dan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Dan kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk semua pergumulan kehidupan kami, masalah ekonomi rumah tangga kami, dan masalah pekerjaan kami. Tuhan tahu dan kami juga tahu Tuhan mengerti akan setiap kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, jangan tinggalkan kami. Berikan kesempatan bagi kami untuk berkarya di dalam hidup ini, sehingga melalui karya
area kami, jalan Tuhan memberikan berkat kepada kami. Kami percaya ya Tuhan, sekali apapun yang kami bisa lakukan tidak sebanding dengan berkat dan kuasa Tuhan yang bisa Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih, kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, tidak akan membiarkan kami menjadi orang-orang yang terlantar dalam hidup ini. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk setiap kami yang mengalami pergumulan yang mungkin kami tidak bisa ungkapkan satu persatu pada saat ini, tapi kami tahu bahwa Tuhan tahu sampai ke hati kami yang paling dalam. Bantu kami ya Tuhan untuk mengatasi setiap pergumulan kami, sehingga melalui tangan pengasihan Tuhan kami akan bisa keluar dari pergumulan itu. Terima kasih ya Tuhan. Mungkin ada pada saat ini orang-orang yang dihimpit hutang. Tuhan, bantu mereka sehingga mereka boleh terlepas dari himpitan ini dan mereka boleh menjalani kehidupan ini dengan tenang, karena kami percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Inilah doa dan harapan kami. Dan kami juga mohon, ampuni kami dalam setiap kekurangan, dosa dan kesalahan kami, sehingga kami, doa kami layak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena kami masih boleh berdoa pada pagi hari ini kepada Tuhan, dan kami akan menantikan, menunggu berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan di dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.